damai di hati engku. Apa kabar semua di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik, kita bertemu lagi di pagi hari ini. Dalam sukacita, kita akan beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dan adik-adik, dalam persiapan kita akan menyanyi dua lagu, Yesus dalam rumahku dan lagu kedua Allahku besar. Untuk itu, engkau undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. 主耶稣猜我猜你猜，去猜去猜哟，去猜去猜哟，去猜去猜哟。主耶稣猜我猜你猜，去猜去猜哟，去猜去猜哟。Mere Jesus mere karne he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Mere Jesus mere karne he, kusi kusi he, kusi kusi he. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Saat ini Tora akan membuka ibadah di pagi hari ini lewat doa pembukaan yang akan dibawakan oleh teman kita, Adik Monica Tutu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Tuhan, jauhkan iblis-iblis yang mau mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, demikian torang so buka tu ibadah di pagi hari ini dengan doa. Engkau kembali mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Torang menyanyi dua buah lagu lagi. Menyanyi lagu Berlayar dengan Yesus dan lagu kedua Jalan Serta Yesus. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, bahagia, bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan lagi cerita firman Tuhan yang akan dibawakan nanti oleh Enci Anita Masiru. Adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, kita akan menyanyi bersama-sama firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sebelum torang dengar cerita firman Tuhan, mari ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini Engkau memberkati kami semua. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat duduk dengan tenang, dapat berkonsentrasi dengan baik, sehingga kami ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan, kami boleh memahami dan kami mengerti, agar itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bersama-samalah dengan kami, karena kami selalu rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-27. Cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-27. Saudara semua, kita akan membaca bersama-sama. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu." Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala.
dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Shalom adik-adik, damai di hati. Tentu pada pagi hari ini kita sangat bersyukur dan bersukacita karena kita masih diberkati oleh Tuhan Yesus dengan kekuatan, kesehatan yang baik,
Terlebih pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Nah adik-adik, tahukah adik-adik bahwa lewat puji-pujian, lagu yang kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati ada kuasa di dalamnya. Ada mujizat pasti terjadi ketika dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita memuliakan akan nama Tuhan. Seperti cerita kita pada pagi hari ini, bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan Allah karena mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, yaitu mereka melakukan puji-pujian. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel sampai di kota Yeriko, orang-orang di Yeriko mengetahui bahwa bangsa Israel akan datang dan menyerang kota Yeriko. Makanya mereka menutup semua pintu gerbang sehingga tidak ada orang yang dapat masuk keluar ke kota Yeriko. Nah adik-adik, Yosua yang pada waktu itu memimpin bangsa Israel, dia so bingung kira-kira kita mau bikin apa? Karena pintu gerbang Yeriko sudah tertutup, bangsa Israel tidak bisa masuk. Nah adik-adik, Yosua selalu mengandalkan Tuhan ketika apapun yang dia kerjakan. Makanya dia datang pada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Yosua, jangan takut. Ketahuilah, aku akan menyerahkan Yeriko ini ke tanganmu beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa." Nah adik-adik, siapa masih ingat tentang pengintaian bangsa Israel ketika mereka akan menyerang kota Yeriko? Sebelum dorang sampai di kota Yeriko, dorang ada utuskan orang untuk mengintai bagaimana keadaan kota Yeriko. Ketika mereka melihat bahwa orang-orang Yeriko bertubuh sangat besar, gagah dan tinggi-tinggi, mereka jadi takut. Tetapi mereka tetap percaya Tuhan pasti akan menolong mereka. Demikian juga ketika Yosua datang pada Tuhan Allah untuk meminta bantuan. Tuhan bilang, Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko ke tangan Yosua atau ke tangan bangsa Israel. Tetapi ada hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, Tuhan Allah bilang pada Yosua, "Yosua, ngana pilih 7 imam yang akan membawa sangkakala dan akan mengelilingi kota Yeriko bersama tabut perjanjian dan diikuti oleh semua prajurit-prajurit bangsa Israel. Mereka harus melakukan mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari. Jadi setiap hari 1 kali mereka mengelilingi kota Yeriko sambil membunyikan sangkakala yang dilakukan oleh para imam. Nah, jadi selama 6 hari, setiap hari mereka mengelilingi kota Yeriko. Jadi 1 hari 1 kali selama 6 hari. Tetapi pada ke-7 hari mereka harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Selama berapa? 7 kali. Jadi pada ke-7 kali mereka mengelilingi kota Yeriko ini, kemudian mereka meniup sangkakala dan diiringi oleh sorak-sorai bangsa Israel yang sangat kuat. Adik-adik, apa yang terjadi?
Ketika bunyi sangkakala yang sangat kuat dan semangat bangsa Israel bersorak-sorak memuji nama Tuhan, terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa yang hanya boleh dilakukan oleh yang punya kuasa, yaitu Allah Tuhan kita. Dengan kuasanya apa yang terjadi adik-adik? Tembok yang mengelilingi kota Yeriko tiba-tiba runtuh oleh sorak-sorai dan puji-pujian dan musik sangkakala. Adik-adik, sungguh luar biasa. Tembok yang begitu kuat, yang tidak ada seorang pun yang bisa merobohkannya, hanya dengan puji-pujian dan sorak-sorai dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat bisa runtuh. Karena apa? Ada kuasa di dalam puji-pujian dan sorak-sorai bangsa Israel yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, adik-adik, ketika tembok roboh, bangsa Israel menyerang kota Yeriko. Mereka memusnahkan semua orang yang ada di kota Yeriko. Tetapi ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Siapa masih ingat tentang pengintaian bangsa Israel ke kota Yeriko? Ada seorang perempuan yang membantu bangsa Israel. DP nama siapa? Rahab. Nah, adik-adik, karena Rahab yang sudah membantu bangsa Israel untuk membantu pengintaian di kota Yeriko, maka Rahab bersama dengan keluarganya, seisi rumahnya diselamatkan karena mereka membantu bangsa Israel. Jadi hanya Rahab dan keluarganya yang selamat. Seluruh bangsa yang ada di kota Yeriko dimusnahkan, demikian juga barang-barang miliknya. Tetapi ada juga pesan dari Tuhan, ada barang-barang yang dikuduskan oleh Tuhan, yaitu emas, perak, dan tembaga harus dikuduskan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi mengajarkan kepada kita semua bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, di kehidupan kita, tentu kita akan ditolong oleh Tuhan. Kalau kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pasti ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Kalau adik-adik sementara berjalan, misalnya di lorong gelap, Tora ingat, oh ada Tuhan Yesus yang pasti menolong kita. Nah, tentunya kadang-kadang orang suka menyanyi untuk menghibur, akan memberikan ketenangan kepada kita. Juga kalau kita sedang sakit, mengalami masalah, orang harus mengandalkan Tuhan supaya Tuhan dengan setia akan membantu dan menolong kita semua. Seperti apa yang dilakukan oleh Yosua yang hanya selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap tugas dan pekerjaan kita. Nah, jadi demikian cerita kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi bekal bagi adik-adik untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi adik-adik. Ya adik-adik, orang sama-sama ikuti cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Semua ada dengar toh? Dan biar cerita firman Tuhan itu boleh adik-adik, orang semua lakukan dalam orang kehidupan setiap hari. Dan menyambut cerita firman Tuhan di pagi hari ini, orang menyanyi bersama-sama Allah itu bagi kita. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan
sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan yang adik-adik akan berikan nanti akan dijemput oleh guru-guru yang ada di kolom dan upah masing-masing. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, "Ku bawa persembahanku." Ku bawa persembahanku ini sebagai tanda ungkapan syukur atas anugerah yang telah Kau beri dalam hidupku ini. Terima kasih, berkatilah persembahan ini. Terima kasih, berkati persembahan ini. Adik-adik, saat ini orang akan menutup ibadah di pagi hari ini. Dan untuk doa tutup nanti akan dibawakan oleh Enci Meidi Tampi. Sebelum berdoa, orang menyanyi bersama-sama, "Hanya ada satu Tuhan." Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia peduli aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan yang selalu mengasihi dan memberkati kami. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan di hari Minggu ini. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu sejemaat Gemim Paulus TWM. Terima kasih kami boleh memuji nama Tuhan dari pertama pertengahan sampai pada akhirnya boleh berakhir dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan, lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama cerita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memampukan kami, menguatkan kami. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, yang selalu taat dan setia dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Diberkatilah kiranya persembahan kami ya Tuhan yang sudah kami berikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Kami berdoa kepadamu bagi seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Paulus TWM. Tuhan berkati masa pertumbuhan, segala apa yang menjadi kerinduan harapan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bagi kami seluruh guru-guru sekolah minggu, Tuhan mampukan kami menjalankan tugas kami sebagai mestinya. Dan biarlah kami selalu diberkati dalam tugas kerja aktivitas
aktivitas dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam pandemi COVID-19 sampai saat ini kami percaya Bapa, Tuhan yang terus memampukan kami menjalani kehidupan ini. Berikan yang terbaik dalam kehidupan kami, Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Lindungi jaga kami selalu Tuhan, biarlah kami selalu dalam naungan tangan kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, ibadah syukur anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu sejemaat Gemim Paulus TWM. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami akan tutup ibadah ini Bapa dengan doa syukur kami, dengan doa Bapa kami yang Engkau telah ajarkan bagi kami untuk kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, dengan demikian berakhirlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita menyanyi bersama-sama, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan demikian berakhirlah ibadah kita di pagi hari ini. Sekali lagi, engkau mengingatkan buat adik-adik sekalian, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Salam sehat, 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 sehat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.